Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-temanku semua yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah sehingga kita bisa bermuajahah meskipun di dalam media sosial YouTube ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan hukum perkawinan. Di sini saya Daris Abdul Mukti sebagai moderator akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama adalah Afilda Nurmaya Mazulfah, yang kedua adalah Amelia Rizky Dwi Kurniawati, yang ketiga adalah Daris Abdul Mukti, yang keempat adalah Izra Uzurin Nada, yang kelima adalah Muhammad Sabitul Azmi Nur Ad-Din. Baik, untuk materi selanjutnya kepada saudari Afilda Nurmayana Zulfah bisa disilahkan dan kemudian disambung oleh teman-teman yang lainnya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata bercerai itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Menurut KUH Perdata pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Pemicu perceraian antara lain status sosial ekonomi, selanjutnya usia saat menikah. Yang ketiga, tidak dipunyainya anak atau tidak mempunyai keturunan. Selanjutnya, kemungkinan meningkatnya perceraian karena perceraian itu sudah dianggap hal yang biasa saja dan sudah sangat dimaklumi dan gampang diterima di tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu perbedaan keyakinan antara suami dan istri. Akibat perceraian yaitu hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja. Lebih lanjut, perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak atau hak asuh anak. Menurut peraturan perundang-undangan tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya di bidang permasalahan keluarga. Menurut Undang-Undang 1974 tentang perkawinan belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat. Kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia pada pasal 38 sampai 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 38 menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa hal, sedangkan pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan. Dasar hukum perceraian menurut Islam. Islam telah mengisyaratkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri. Salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya, dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya. Keadaan seperti ini ada kalanya dapat diatasi dan diselesaikan sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun ada kalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan, bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan. Kemudian
Langkah-langkah mengajukan perceraian gugatan cerai. Yang pertama, menyiapkan dokumen. Yang kedua, membuat surat cerai. Yang ketiga, mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan. Yang keempat, menyiapkan saksi perceraian. Yang kelima, menyiapkan biaya. Dan yang terakhir, mengetahui proses dan tata cara persidangan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Isra Zuhrin, yaitu langkah-langkah mengajukan perceraian gugatan cerai. Yang pertama yaitu menyiapkan dokumen. Yang kedua membuat surat cerai. Yang ketiga mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan. Yang keempat menyiapkan saksi perceraian. Yang kelima menyiapkan biaya. Dan yang terakhir mengetahui proses dan tata persidangan. Yang selanjutnya yaitu pisah ranjang. Pisah ranjang dalam istilah fikih disebut al-hijr. Secara etimologi berarti meninggalkan, memisahkan, dan atau tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud. Secara bahasa, al-hijr berarti seorang suami yang tidak menggauli istrinya, tidak mengajak bicara, dan tidak melakukan hubungan apapun atau kerja sama dengannya. Dalam khasanah hukum Islam, pisah ranjang bertujuan memberikan ruang introspeksi dan perbaikan pola komunikasi suami istri secara bertahap. Jeda waktu yang terjadi dalam praktik pisah ranjang diharapkan mampu mengurangi ego salah satu pasangan yang melakukan nusyus, serta menumbuhkan kembali rasa membutuhkan kehadiran pasangan. Pisah ranjang merupakan perpisahan antara suami istri yang tidak mengakhiri pernikahan. Aturan soal ini terdapat di KUHP Perdata, tepatnya di pasal 233 hingga 249, dan berlaku bagi golongan Tionghoa. Pasal 233 menyatakan jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami atau istri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah suami atau istri. Penjelasan yang selanjutnya yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Dalam hal suatu perkawinan sesudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua atau suami dan istri yang telah bercerai dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua, yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak, yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya. Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu, yaitu harta, hak asuh anak, dan status pernikahan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah: yang pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Yang terakhir, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bekas istri. Demikian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan kepada moderator. Untuk saudara Daris, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke teman-temanku semua yang berbahagia, itu tadi adalah presentasi mengenai hukum perkawinan dari kelompok 2. Untuk sesi selanjutnya bisa kami adakan sesi tanya jawab yang akan diadakan di media lain. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kami sebagai kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam samawa.